Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak atau Ibu, tutor serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Sarinah, mahasiswa dari Universitas Terbuka dengan nomor NIM 8779016662 dengan prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Sebelum saya masuk ke pembahasan utama, izinkan saya berbagi sedikit pengalaman dan pandangan pribadi. Selama saya menempuh pendidikan dan mengamati perkembangan dunia pendidikan saat ini, saya merasakan adanya perubahan yang sangat besar, terutama hadirnya teknologi dan kemajuan zaman. Dulu, kegiatan belajar mengajar berpusat di ruang kelas dan buku pelajaran. Namun, sekarang segala sesuatu dapat diakses dengan mudah melalui genggaman tangan. Hal ini tentu membawa dampak yang sangat besar, baik dari segi kemudahan maupun tantangan yang dihadapi. Dari pengamatan pengalaman itulah, saya semakin menyadari bahwa kita membutuhkan landasan dan pedoman yang kokoh agar pendidikan tidak kehilangan arah meski zaman terus berubah. Salah satu landasan terpenting yang kita miliki adalah pemikiran luhur dari Bapak Pendidikan Nasional kita, yaitu Bapak Ki Haji Dewantara. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai pilar-pilar pendidikan dan relevansi di era digital. Bagian pertama, makna pilar dalam pendidikan. Dalam konteks pendidikan, kata pilar dimaknai sebagai dasar utama atau tiang penyangga yang kokoh menjadi landasan, pedoman, dan kekuatan bagi berjalannya sistem pendidikan. Sebagaimana bangunan yang membutuhkan tiang agar berdiri tegak dan kuat, pendidikan juga membutuhkan nilai, prinsip, dan ajaran yang jelas sebagai panduan agar tujuan pendidikan, yaitu membentuk manusia yang berilmu, berkarakter, dan berguna, tercapai dengan baik dan berkelanjutan. Tanpa pilar yang jelas dan kuat, pendidikan akan kehilangan arah dan makna. Bagian kedua, prinsip dasar pendidikan menurut Bapak Ki Haji Dewantara. Menurut Bapak Ki Haji Dewantara atau Bapak Pendidikan Nasional Indonesia merumuskan 3 prinsip utama yang menjadi jiwa dan landasan pendidikan kita, yaitu ing rasa sung tulodo, ya artinya di depan memberi contoh. Ini bermakna bahwa pendidik, guru atau orang tua harus mampu menjadi teladan dan suri tauladan yang baik bagi peserta didik maupun dalam segala hal, baik perkataan maupun perbuatan. Anak akan lebih banyak meniru apa yang dilihat daripada apa yang didengar. Ing matya mungun kurso, ya artinya di tengah membangun semangat. Maksudnya pendidik ini tidak hanya berdiri di depan atau mengatur dari jauh, tetapi juga ikut terlibat berada di tengah-tengah peserta didik, serta berusaha membangkitkan dan menumbuhkan kemauan, semangat, dan minat belajar agar mereka mau berusaha dan berkembang dengan sendirinya. Tut wuri handayani, ya artinya di belakang memberi dorongan. Pendidik harus mampu memberikan dukungan, bimbingan, dan semangat dari belakang, memberi kebebasan kepada peserta didik untuk berkreasi dan mengembangkan potensi diri, namun tetap mengawasi dan mengarahkan agar mereka berjalan di jalur yang benar dan tidak tersesat. Bagian ketiga, analisis relevansi dan tantangan di era digital. Prinsip-prinsip ini ternyata masih sangat relevan dan sangat dibutuhkan dalam dunia pendidikan saat ini.
yang sudah berubah menjadi era digital. Namun, penerapannya juga menghadapi tantangan tersendiri. Relevansi ing rasa sung tulodo. Di era yang penuh dengan informasi dan pengaruh media sosial, guru dan pendidik harus semakin berusaha menjadi teladan yang baik, bijak, dan bertanggung jawab dalam menggunakan teknologi dan informasi. Contohnya, cara berkomunikasi yang sopan, cara memilah informasi yang benar, dan cara menggunakan teknologi untuk hal yang bermanfaat. Ing matia mangun kurso. Dalam pembelajaran daring atau pembelajaran berbasis teknologi, guru tidak hanya sekedar memberi tugas dan mengirim materi, tetapi harus juga secara aktif membangun suasana belajar yang menyenangkan serta memotivasi siswa agar tetap bersemangat belajar meskipun tidak bertatap muka secara langsung. Guru juga harus membangun kemauan literasi di digital siswa agar mereka cakap dan bijak dalam menggunakan teknologi. Tut Wuri Handayani. Di era digital, anak-anak memiliki akses yang sangat luas terhadap berbagai hal. Peran pendidik adalah memberi kebebasan dan ruang bagi siswa untuk mengeksplorasi ilmu, pengetahuan, dan kreativitasnya melalui teknologi. Namun, tetap memberikan dukungan dan pengawasan agar mereka terlindung dari hal-hal yang negatif, serta membentuk karakter yang kuat dan luhur. Ada berbagai tantangan. Yang pertama, banyaknya informasi yang tidak benar atau berbahaya dalam berada di dunia maya, sehingga tugas menjadi teladan pembangun semangat karakter menjadi jauh lebih berat. Kedua, adanya kesenjangan akses teknologi dan kemauan penguasaan teknologi antara satu daerah dengan daerah lain yang membuat penerapan prinsip ini tidak merata. Peran guru sering kali diganti oleh mesin atau informasi, sehingga tantangan terbesarnya adalah bagaimana mempertahankan nilai manusia dan peran pendidik sebagai pembentuk karakter, bukan sekedar pengali ilmu pengetahuan. Jika kita renungkan kembali, persoalan pendidikan nasional kita saat ini antara lain adalah rendahnya kemauan berpikir kritis, lemahnya karakter dan moral, serta ketimbangan berkualitas pendidik. Ketiga pilar atau prinsip dari Bapak Ki Haji Dewantara ini sebenarnya adalah jawabannya yang tepat dan solutif. Dengan menerapkan ing rasa sung tulodo, kita membangun sistem yang mengutamakan keteladanan sehingga nilai-nilai kebaikan dapat ditransfer dengan baik. Melalui ing matia mungun kurso, kita menciptakan sistem pendidikan yang memanusiakan manusia, yang memahami dan membangun potensi setiap anak sesuai kemampuannya. Dan dengan Tut Wuri Handayani, kita mewujudkan pendidikan yang memerdekakan, yang membiarkan anak berkembang namun tetap aman dan terarah di tengah derasnya kemajuan zaman dan teknologi. Kita tidak boleh melupakan akar dan nilai dasar pendidikan bangsa ini, karena itulah yang akan menjadi pendidikan kita tetap bermakna dan bernilai. Demikianlah pemaparan saya mengenai pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital. Sebagai penutup, saya ingin menegaskan bahwa sehebat apapun kemajuan dan teknologi dan kecanggihan zaman, prinsip pendidikan yang digagas Bapak Ki Haji Dewantara tetap menjadi tiang utama dan pedoman yang tak tergantikan. Keteladanan, pembangunan semangat, dan dukungan yang arif adalah kunci mencetak generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat dalam berkarakter dan normal. Semoga pemaparan ini dapat menambah wawasan dan menjadi renungan bersama dalam memajukan pendidikan di Indonesia. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf.
Dan sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.